Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik kelas 8 yang saya cintai. Semoga senantiasa sehat di rumah. Kembali lagi kita di pelajaran seni budaya. Kali ini kita akan mempelajari namanya gamelan. Gamelan ini alat musik khas Indonesia ya, khas Indonesia terutama suku Jawa. Nah, ada juga gamelan Sunda dan ada juga gamelan Bali. Nah, di dalam gamelan ini ada dua instrumen atau dua alat, bisa juga disebut dengan dua tangga nada ya. Dua tangga nada dengan diterapkan pada dua instrumen yang berbeda. Tangga nadanya atau instrumennya itu ada instrumen slendro dan instrumen pelok. Nah, biasanya kalau di musik barat atau musik Eropa sana atau barat sana itu dia menggunakan do re mi fa sol la si do. Namun gamelan yang kita punya itu ditata menggunakan pentatonis. Kalau diatonis itu do re mi fa sol la si do, tapi kalau pentatonis yang ada di slendro dan pelok itu terdiri dari 5 nada. Nadanya apa aja? Itu nadanya biasanya dibaca menggunakan bahasa Jawa. Biasanya kalau slendro 1, 2, 3, 5, 6, 1 itu dibacanya Jirolu Mo Nempi gitu. Nadanya juga lain-lain ya, bukan do re mi fa sol la si do ya. Ketinggian nadanya. Kemudian tradisi barat itu yang pakai diatonis ya, itu dia mereka budayanya membaca, sedangkan di gamelan itu budayanya adalah mendengar. Namun seiring perkembangan zaman, gamelan juga kadang diajarkan menggunakan notasi ya, menggunakan lambang-lambang atau simbol-simbol dengan menggunakan angka. Ini kalau di diatonis biasanya disebut notasi angka, notasi balok. Kalau di gamelan biasanya disebut dengan lancaran. Contohnya seperti ini. Ya, seperti itu. Terus kemudian saya akan perkenalkan alat musiknya ya. Oke, saya akan kenalkan alat musiknya ya. Ini bisa dilihat ya, kelihatan ya, satu-satu. Yang paling biasanya pemain itu masuk dari belakang, karena di depan panggung ya. Dari belakang lubang ininya lewatnya lewat celah-celah ini. Ya, yang pertama ini alat musiknya yang identik seperti ini namanya saron, atau biasa orang bilang namanya juga demung. Ini alat pemukulnya seperti ini ya. Nah, saron ini itu berfungsi sebagai melodi. Nah, ini kita perhatikan dari yang paling besar ke kecil lagi, terus kemudian ngecil. Nah, ini yang paling kecil, biasanya kalau makin kecil ini disebut dengan saron penerus ya. Ini ada juga yang bilang namanya peking. Ini biasanya tandanya palunya seperti ini ya. Oke, pemukulnya. Kemudian di sebelah sana itu ada namanya gender. Gender itu ciri-cirinya adalah ada bilah bambunya di tengah sebagai sumber suara ya, tabung resonansi ya. Dan itu di sana ada slentem. Bedanya gender sama slentem,
Kalau kita lihat sama ya. Kalau bedanya itu, kalau gender itu dia bilahnya lebih panjang, lebih banyak maaf. Kemudian dia mainnya pakai dua tangan. Itu kan pemukulnya dua tuh. Yang itu pemukulnya satu. Oke, lanjut. Sebelah sini, ya sebelah sini itu ada, ini namanya bonang. Depan belakang namanya bonang, yang depan bonang barung namanya. Bonang yang besar ini bonang barung, dia mainnya pakai dua tangan. Kemudian yang sana, yang belakang itu namanya bonang penerus, dia juga sama mainnya dua tangan. Oke, ini bonang ini fungsinya sebagai harmoni ya, harmoni, atau biasanya dia main akor gitu, karena dia pakai, oh bukan akor, namanya ya harmoni aja, karena di gamelan nggak ada yang namanya akor. Oke, kemudian lanjut di belakang ini namanya apa namanya, bonang ya, bukan bonang, ini namanya saron, maaf, ini namanya saron. Dia mainnya satu tangan. Kemudian ini satu, ini dua, ini ada dua, ini namanya ketuk ya, ini ketuk pelok, ada tulisannya ya, PL ya, KTPL, ketuk pelok. Ini selendro ya, dia mainnya satu tangan. Ini saron, ini namanya apa ya, kenong, maaf, ini namanya kenong. Ini juga harmoni juga ya. Kemudian di belakang ini yang besar-besar namanya, yang kita tahu, orang tahu yang paling besar ini namanya gong ya, namanya gong. Tapi di daratan ini semua gongnya cuman ada dua, yang kecil-kecil ini dua, ini namanya kempul. Ini namanya kempul. Oke, ini juga buat harmoni ya. Oh enggak, ini buat bass, buat suara bawahnya gitu. Biasanya untuk keseimbangan kan, atas bawah. Nah yang bass ini ya ini buat bass, buat suara bawahnya. Kemudian ini semua orang tahu ya, ini namanya kendang. Oke, ini namanya kendang. Kendang ada tiga, saya lupa namanya, yang besar, yang gede, yang kecil saya lupa namanya, tapi intinya ini kendang ya. Kendang ini fungsinya untuk apa ya, ini pengatur dinamik. Dinamik itu keras lembutnya, terus kemudian cepat lambatnya, itu juga semuanya dipimpin atau diatur sama kendang. Kendang ini nggak pakai pemukul, dia ini langsung pakai tangan ya, ditapok. Kemudian itu pemukulnya kempul, terus itu pemukulnya gong ya kan. Oke. Kemudian di sana, biasanya di sana, di pojokan sana itu nggak saya tata, itu namanya gambang. Pokoknya itu kayak saron tapi dia pakai kayu ya, itu namanya gambang. Oke, kemudian biasanya ada juga yang kelewat tuh, namanya ada alat musik, biasanya di gamelan ada alat musik gesek ya, namanya rebab, gambarnya kayak ini. Terus kemudian ada juga kadang-kadang ditambahin suling ya. Oke, kira-kira sekian ini perkenalan alat musiknya. Oke, selanjutnya gimana cara memainkannya ya. Kali ini mungkin yang penting-penting aja. Di depan saya ini ada saron. Ini saron tembung ya, yang paling besar. Ini pemukulnya. Kita biasanya memainkannya dengan duduk sila, bersila. Beda sama kayak sinden. Kalau sinden itu duduk simpuh, kakinya ditekuk ya. Kalau sila kan enggak. Kemudian cara mainnya begini ya. Kemudian kita pukul. Nah, apa yang terjadi kalau kita pukul semua, ciri alat musik
logam itu pasti gaung. Maksudnya dia bunyinya akan tertahan terus. Nah, biasanya cara memainkannya itu kita setelah memainkan ini, nada yang pertama misalnya, terus ketika mau pindah ke nada selanjutnya, apa yang terjadi? Tangan yang ini menghentikan nada yang sebelumnya. Ya, jadi ketika kita mulai ya, itu tangan kirinya kita megang ini, itu namanya mungkin bahasa Jawanya namanya matet. Matet itu memutus ya, atau menghentikan getaran logamnya ya. Ini kalau kita mainnya satu tangan. Nah, kalau kita mainnya dua tangan, ini pemukul gender ya. Ini kita mainnya, matetnya itu kan kita nggak bisa matet, tangan kita kepakai semua. Nah, kita matetnya pakai ini, pakai daging kita yang bawah. Jadi gini, setelah nada dibunyikan, ketika berpindah ini berbelok. Nah, berbelok di sini gini. Maaf. Gitu, kira-kira gitu. Nah, biasanya yang melodi-melodi seperti ini, karena ciri khas logam, kita harus matet ya. Kalau punang, gong itu nggak perlu dipatet, karena dia biasanya memang dibutuhkan untuk menggema ya, harmoni. Kira-kira seperti itu perkenalan tentang alat musik gamelan. Sampai jumpa, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.